Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Fazli Danu, NIM 123 dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul permasalahan perilaku pada siswa. Abstrak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang problematika individu dan kelompok pada proses pembelajaran di Min 3 Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk alasan atau penyebab siswa melakukannya, pendekatan yang dilakukan guru, siswa, dan orang tua untuk mengatasi, dan bagaimana dampak atau hasil setelah dilakukan upaya untuk pendekatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan deskriptif, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 1 Min 3 Pacitan, dan untuk mendapatkan informasi penelitian memilih beberapa narasumber yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang ada adalah ketertinggalan pemahaman terkait materi yang diajarkan, dan hal tersebut disebabkan karena kurangnya belajar, pasrah akan kemampuan diri sendiri, tidak suka dengan pelajaran yang tidak kesukaannya, tidak memiliki semangat untuk mencapai belajar yang konsisten. Hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan serta melakukan pendekatan tutor sebaya sendiri dengan cara memberikan waktu pelajaran lebih untuk anak-anak terpilih yang akan diberikan kepercayaan oleh guru kelas. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan proses pemahaman siswa melalui bersama siswa. Pendahuluan, permasalahan tentang perilaku problematika individu dan di kalangan anak perlu pendapatan perhatian khusus. Kaum pelajar yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak kemajuan bangsa juga tak luput dari berbagai konflik dan permasalahan. Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan perilaku problematika individu dan kelompok. Perilaku bermasalah pada anak usia MI atau SD perlu pendekatan untuk memecahkan, utamanya adalah peran penting guru. Secara umum, guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang konduktif supaya pelaksanaan pengembangan pendidik moral dan pendidikan dapat berlangsung optimal. Sebagai figur penentu keberhasilan Mulyasa menjelaskan bahwa guru dapat menerapkan berbagai variasi metode seperti 1. Penugasan, 2. Pembiasaan, 3. Pelatihan, 4. Pembelajaran, 5. Pengarahan, dan 6. Keteladanan. Selain guru, orang tua juga memiliki tanggung jawab besar terhadap tumbuh kembang anak karena pendidikan awal termasuk pembinaan karakter dimulai dari keluarga. Seperti hasil penelitian Kasumaningrum dan Sulasminten 2014, bahwa kendala yang muncul dalam bentuk karakter kepemimpinan pada peserta didik adalah faktor keluarga, yaitu kurangnya mendapat perhatian dari orang tua, dan faktor lingkungan, yaitu peserta didik sulit bersosialisasi dengan temannya, serta rasa kesadaran diri rendah memicu pada permasalahan di atas. Maka penting dikaji lebih lanjut melalui studi lapangan tentang perilaku menyimpang dan penanganan pada siswa usia SD dan MI. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah. Penelitian ini berdasarkan studi kasus dan dilakukan di Min 3 Pacitan terletak di Sidoarjo, Jalan W.R. Supratman. Subjek penelitian adalah siswa kelas 1 Min 3 Pacitan. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data berupa wawancara dengan siswa, guru, dan kepala sekolah. Subjek dan objek penelitian. Sampel penelitian kualitatif bukan sebagai responden seperti pada penelitian kualitatif, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru. Dalam penelitian mengacu pada pendapat tersebut. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data penelitian. Ini berarti subjek penelitian adalah sumber penelitian yang dapat memberikan informasi atau data. Berikut ini disajikan narasumber atau responden sebagai penelitian ini. Teknik pengumpulan data.
Penelitian mengumpulkan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Instrumen penelitian meliputi instrumen inti yaitu dari peneliti sendiri dan instrumen pembantu yaitu instrumen wawancara, sumber data yang diambil yaitu sumber data primer dan data sekunder, yang di mana sumber data primer diperoleh dari observasi sekaligus wawancara yang diterapkan dari responden min 3 pacitan, yaitu guru dan siswa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari penelitian buku jurnal dan data pendukung lainnya. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari penelitian sebagai berikut. A. Jenis problematika individu dan siswa min 3 pacitan. Berikut ini adalah hasil wawancara menurut narasumber. Kepala sekolah dari narasumber mengatakan bahwa perilaku problematika individu pada siswa adalah ketertinggalan pemahaman materi terkait materi yang diajarkan. Guru dari narasumber kecenderungan permasalahan pada siswa mengenai pembelajaran di kelas yang mencakup kedisiplinan dan kefokusan dalam mengikuti mata pelajaran. B. Penyebab si siswa memiliki perilaku permasalahan dalam individu siswa min 3 pacitan. Perilaku bermasalah pada anak usia SD atau MI. 180% jenis dan penyebab perilakunya bermasalah pernah yang dilakukan atau dialami anak antara lain adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pengawasan dan masih asik bermain, belum fokus 100% terhadap pembelajaran di kelas. Penyebab siswa memiliki perilaku bermasalah adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Pendekatan yang dilakukan guru untuk mengatasi perilaku bermasalah pada anak adalah memberi motivasi kepada anak, memberi pengarahan kepada siswa, dan memberikan kedisiplinan. C. Pendekatan untuk mengatasi problematika individu min 3 pacitan. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan berbanyak waktu luang dengan anak, upaya untuk memperbanyak waktu bersama anak, sesibuk apapun Anda. Buat jadwal harian anak, jalin komunikasi dengan guru sekolahnya, motivasi dan mencakup masalah internal maupun eksternal yang dihadapi peserta didik. Simpulan, berdasarkan hasil analisis data, maka simpulan dari penelitian melalui studi kasus ini adalah satu siswa usia min 3 pacitan cenderung menunjukkan perilaku menyimpang dalam bentuk kedisiplinan dan kefokusan dalam belajar di kelas. 2. Penyebab adalah kurangnya pengawasan dari orang tua saat di rumah dan masih terbiasa bermain sendiri dikarenakan saya observasi adalah kelas rendah yaitu kelas 1. 3. Pendekatan guru untuk mengatasinya adalah melatih peserta didik dengan belajar disiplin dan tepat waktu, serta melatih siswa menghargai waktu dengan cara memberikan contoh yang baik dan mempraktikkan bersama. 4. Upaya mengurangi atau memperbaiki perilaku bermasalah pada siswa adalah dengan cara melatih kemandirian dan kedisiplinan anak di usia dini pada siswa kelas 1 agar terbiasa menjadi siswa dan diri yang baik untuk ke depan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.